Selamat datang di episode pertama kita. Iya. Oke, di podcast Tanpa Naskah. Oke. Gak ada penontonnya cuy. Gak ada ya. Tapi kayaknya nonton lewat digital banyak ya. Oke, kayaknya sih banyak sih. Maksudnya itu kan kalau di kayak di TWK atau si apa nama itu podcastnya Deddy Corbuzier kan ada nih penonton yang apa sih yang duduk di belakang layar gitu ya. Di sanonya ya. Nah, di belakang belakang kamera itu ya. layar gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Aman lah. Karena kita justru bakal nonjolin episode yang epicnya gitu. Oh, yang walaupun epicnya. kita tanpa nonton secara langsung kayak channel podcast lain. Oke. Dan juga podcast kita tuh emang benar-benar ngalir gitu aja ya. Ngalir Jadi mungkin beda dari yang lain. Wah, beda sih. Bisa dikatain gitu kan. Beda. Tanpa skrip juga, ingat. Nah, Tanpa skrip. tanpa skrip dan tanpa naskah. Tanpa naskah. Jadi kita spontan aja ya gitu. Spontan aja uhuinya gitu. Kayak podcast si Kayak channel Marlo sebelah ini, ya. iya. Channel sebelah tuh. Ada uhuinya. Ada uhunya. Anyway, di episode sekarang ini kita bakalan ngebahas. Kita kenalan dulu deh. Oh iya lupa. Nah, kadang-kadang suka Ini kan pertama kalinya pertama kali kita di pertama kali. seolah-olah udah episode keberapa nih ya? Iya gitu. Padahal kita baru kan Baru gitu kan banget. baru aja kita kemarin kayak kita bikin podcast ya. Ayo guys. Ayo, Sekarang deh kejadian kan langsung bikin pas kan. lagi recording. Iya gitu kan. Jadi ya udahlah. Jadi Iya. karena apa sih biar penonton yang di sana tahu gitu kami ini siapa. Nah, Kami ini siapa sih sahabat dari pendengar ini ya. dari enggak maksudnya itu kita berdua ini tuh siapa? Oh ya. Kita berdua ini tuh siapa gitu. Oke. Jadi kenalin dulu nih. Nama aku Ray Fialdi Fadilah, tapi biar lebih singkat Ray aja lah. Biar kalian juga lebih simple kalau mau nyebut namanya gitu ya. Ray. Dan anyway, aku juga di sini selain dari ingin nyampein episode-episode menarik buat kalian juga, di sini aku sebagai host kedua lebih tepatnya karena host utama dipegang sama Kiki. Gitu. Dan kenapa kayak gitu? Karena biar terstruktur aja gitu ya. Biar nggak pusing juga kita aturnya gitu. Dan sekarang aku ini kebetulan kesibukannya selain di produksi podcast ini kerja di tempat lain juga gitu. Oh, kerja di tempat sebagai ini pemerintahan. Lah, cuma pemerintahnya lebih ke pemerintahan rumah tangga. Oh. Ya, jadi kepala negara lah ibaratnya. Kepala negara. Kepala negara dalam suatu rumah lah gitu. Oke. Status. Oh ya, kebetulan sekarang aku udah punya. Lupa wah ya. Nggak apa-apa lah. Karena kebetulan sekarang aku udah punya keluarga juga. Wow. Jadi seorang bapak juga. Ya intinya suami sekaligus seorang ayah lah. Wow. Gitu. Jadi kenapa kalau kalian punya pertanyaan, anjir nih bapak-bapak so asik banget sih di podcast ini. Sebenarnya nggak gitu ya Pak Cep. Nggak juga. Dari dulu kita juga sebenarnya udah punya planning juga nih untuk bikin podcast. Cuma karena satu dan lain hal, ya kita tunda sampai sekarang. Dan sekarang aku dan Cepi berharap kalian yang nontonin channel ini tuh nyaman lah gitu. Nontonnya ataupun juga ngedengerinnya. By the way, masalah tadi kan sempat disinggung. Ya. Masalah dulu kan kita mau bikin podcast tapi nggak jadi itu. Ya, itu. Karena ya podcastnya podcast horor. Waduh. Oh iya. Perasaan dulu antum pernah pernah apa sih namanya tuh jadi narasumber suatu podcast juga, podcast horor, dan ternyata yang punya tempatnya langsung nelpon dia karena tempatnya itu nggak disensor. Banyak banget lah yang harus banyak disensor sebenarnya. Itu ditelepon Pak asli Pak? Ditelepon. Oh ya buat yang Yang stasiun apa gitu? Kebetulan stasiunnya dekat rumah. Dekat rumah ya. Itu tuh kenapa bisa sampai ditelepon? Karena pertama nih ya ada kesalahan dari aku pribadi juga nih. Oh. Ya karena waktu itu tuh nyebutin nama dari stasiunnya itu terlalu
vulgar mungkin ya. Jadi Vulgar terlalu. yang nggak disensor lah gitu ya. Disensor. Aduh, parah banget sih. Waduh, parah itu sih. Tapi so far sih emangnya emang faktanya ya. juga emang bener ya. Bener. Emang agak angker juga. Emang bener ya. Karena ya itu tuh sebenarnya tuh tempat itu angker tuh bukan pertama kali aku angkat juga sebenarnya. Jadi memang dari berdasarkan warga sekitar pun juga banyak saksinya lah. Oh iya Ngalamin iya. hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Tapi sekarang aman kan? Aman. Udah beres masalahnya. Udah beres. Cuman waktu pertama kali ada masalah itu tuh akun Instagram tuh sempet hilang juga nih. Loh, Hilang. kok bisa? Nah itu dia. The power of. Kayaknya rame-rame di blog sama Yes. yang apa sih Yang namanya bersangkutan. tuh? Yang bersangkutan kali. Betul. Jadi waktu Kasian itu banget. sempat juga punya akses ke akun Instagram pribadi. Mana udah centang biru? Waduh. Centang biru. Waduh. Centang biru beli Waktu enggak atau dong. asli? Asli dong. Waktu itu kebetulan ya sering berjalannya waktu bisa berpengaruh juga sih ke beberapa akun sosial media lah gitu. Karena hal tersebut lah ya. Cuman, nah balik lagi nih, karena aku nggak mau terus-terusan jadi narsum ya di beragam podcast, makanya udah deh kayaknya asik kalau bikin channel sendiri gitu. Asik. Apalagi sama teman lama nih, karena kita chemistry-nya udah dapat dari SD ya. Itu kurang lebih. Oke, mungkin kayaknya itu aja pengenalan dari aku. Sekarang kita kenalan lagi nih sama host utama dari podcast harus. ini. Iya dong, harus dong. Boleh. Iya. Kira-kira kalau nama panjang, nama lengkap di akte lahir itu Cepi Permana. Iya. Biasa sih panggilnya Cepi. Kadang ada juga yang manggilnya Mang Cep. Biasanya itu dari junior kelas biasanya. Oke, adik kelas. Adik kelas, terus tiba-tiba ketemu lagi mungkin di satu tempat kerja yang sama, atau mungkin di tongkrongan. Jadi manggilnya Mang Cep. Oh gitu. Jadi buat panggilnya itu. iya, mungkin mereka juga ngehargain sama orang yang lebih tua gitu. Padahal masih muda. Muda menurut perkiraan kami ya. Muda cuy, aku belum Muda nikah. Tapi kan akan. Iya. Gitu. Terus ya Mang Cep. Terus kalau di rumah itu ada panggilan khusus, panggilan sayang dari bapak sama ibu. Boleh dong di-spill gitu. Spill. Kalau di rumah tuh biasa dipanggilnya Kris. Oke. KRIS. Oke. Dan dari nama utamanya itu Cepi Permana. Nah, kenapa bisa dibilang Pak Kris? Oh ya, dulu tuh kan gini ceritanya. Dia kan dari apa sih namanya itu? Aku sendiri kan punya darah yang blasteran. Ya, betul. Blasterannya tapi bukan cabang luar negeri. Kan masih lokal. Ya, betul. Jadi kalau kebetulan kalau bapak itu dari Banyuwangi ya, dari Jawa Timur itu pokoknya ujung timur Pulau Jawa deh. Nah di situ. Nah bapak itu aslinya orang sana. Terus ibu aslinya orang sini Bandung. Ketemunya waktu pas bapak ini rantau. Dari Banyuwangi kerja di Bandung, ya adalah kerja di salah satu perusahaan tekstil di daerah Cijerah lah dulu tuh. Nah di situ banyak banget. Iya dulu, tapi kayaknya sekarang bangkrut. Iya sih ya. Kalau dilihat-lihat sekarang gitu bangkrut kayaknya. Mungkin ada beberapa yang bertahan, cuman nggak banyak kayak dulu ya. Betul, tapi aku masih tahu kok si lokasi pabriknya itu ada di mana. Ya udah kayak gitu, mungkin ketemu ibu lah gitu dulu tuh. Jadinya nikah gitu. Ya, jadi kesannya tuh unlock lah ya. Iya, tapi aku gimana ya? Aku belum nanya seberapa detailnya waktu pas zaman mereka pacaran sih. Oh iya. Karena kita canggung juga ya. Canggung. Ya, bener. Karena kalau bapak kan orangnya tegas ya. Iya. Jadi kalau misalkan mau ngobrol deep talk itu tuh agak gimana gitu. Tapi aku lebih senangnya itu deep talk sama ibu. Jadi buat siapa sih? Buat teman-teman misalkan ada yang pengen tahu aku ya bisalah lewat ibu. Betul. Lihat ibuku aja. Makanya ya, nih kita garis bawahi nih kalau nanya apapun host utama kita ini tanya aja langsung ke ibunya gitu. Anak mami. Sama lah. Ya jadi buat sekarang itu
buat kesibukan Ya. ya bangun tidur, ya setelah apa isoma kayak gitu, Ya. isoma apa sih ya kayak sholat kayak gitu misalkan. Terus kerja Ya. pagi hari ya, tapi kerjanya sih 2 shift sih gitu. Ya. Ada kerja pagi sama malam. Ya. Ya kadang di tempat kerja tuh ya habis waktunya juga sih. Kadang bisa sampai 12 jam juga di tempat kerja. Karena emang hektik juga ya gitu. Pasti. Hektik sama biasalah pengejar lemburan. Ya, sama aja sebenarnya. Makan tuh apalagi hemat. Ya jadi ya keseharian ya gitu aja kerja. Terus pulang kerja ya biasanya sih nggak pernah kemana-mana sih gitu. Lebih senengnya tuh kalau mungkin sekarang udah ya di rumah aja lah gitu. Ya. Kalau misalkan nggak ada yang dianggap penting atau gimana. Kalau masalah nongkrong ya paling cuman sama teman yang sering aja. Misalkan ada teman gitu ya sering. Kadang kalau misalkan di waktu luang kita huntingnya kan. Kalau aku kan biasanya hunting buat foto-foto kereta lah gitu. Ya seneng aja gitu kan. Ke daerah perbukitan gitu. Sambil ngopi di atas bukit sambil lihat kereta gitu sambil kita sambil ngambil fotonya gitu. Ya buat kesenangan aja sih gitu sebenarnya buat hobi. Terus hobi juga sih sekarang lebih ke seneng nontonin balap. Ya. Terutama balap mobil drifting lah gitu. Ya menurutku sih itu asik aja sih gitu karena seru juga gitu. Waktu itu ya sempet sih ngejar ke daerah Tangerang, ke Meikarta gitu kan. Daerah Jakarta juga. Dulu kalau ada event, setiap ada event antara Sabtu Minggu, saya lihat dulu jadwal kerja. Kalau misalkan longgar nih jadwal kerja hari Sabtu Minggu bisa off, ya udah off langsung berangkat ke sana gitu. Ya motoran aja lah gitu. Iya. Soalnya kan kalau udah bicara soal hobi tuh kita bakal totalitas banget cerita. Anyway itu ada lagi juga nih sebenarnya sama teman SD kita waktu itu. Ya. Beliau ini punya hobinya tuh sama teman SD kita dulu juga lah. Kebetulan. Iya, satu hobi lah. Satu hobi gitu. Jadi ya itu tuh menurut aku pribadi sih kalau tentang hobi ya pasti mau kemana pun itu pasti kita kejar. Iya betul. Ya, pasti dikejar. Ya. Hobi itu kan katanya nggak memandang uang. Ya betul. Iya. Ya. Tapi setiap aku ngejar hobi bener-bener habis uangku. Aku pernah gini ya. Waktu pas dulu lah, waktu pas di kerja di Batam lah dulu. Karena hobi main RC drift nih ceritanya. Habis nabung nih gitu ceritanya nabung. Nabung. Pas udah sekiranya ada nih uang buat beli nih. Beli langsung. Tapi salahnya itu nggak lihat dulu saldo di ATM. Jadi apakah ada sisa atau enggak. Dan ternyata habis beli, habis transfer, baru ngecek si rekening cuma cukup buat beli mie 1 bulan. Itu kan karena saking asiknya ya tapi asli anjir. Tapi kan wajar sekali lagi macam gitu karena ya jadi gitu. Gimana ya kalau udah hobi tuh emang totalitas banget. Iya, tapi totalitas buat hobi sih boleh ya buat self reward lah gitu. Tapi yang ngotak juga. Tapi kadang kita suka lupa juga ya Pak, itu udah berkaitan sama hobi tuh, Pak. Betul. Kayaknya yang lain ntar dulu. Betul. Jadi ya jangan ditiru lah pokoknya. Tapi mungkin buat sebagian kalian ya harus juga ada yang ditiru ya. Jadi totalitasnya gitu. Ya terserah itu kalau misalkan Anda semua mau makan mie gitu sebulan. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Anggaplah ini kebodohan. Sisi gelap dari. Jadi kebodohan dalam berhobi. Asik nih. Tapi kalian juga masih bakal kayak gitu sih. Iya sih, apalagi buat cowok ya gitu. Cowok itu biasanya nggak bisa kalah. Cowok itu cuman kalahnya itu di sektor mainan biasanya. Jadi mau dia udah berumur berapa, misalkan udah punya anak berapa, kalau soal mainan pasti matanya selalu hijau. Betul. Jadi sorotan utama juga. Jadi sorotan utama.
Karena kalau aku pribadi nih, Pak, Hmm. karena dulu ada beberapa mungkin yang belum bisa kebeli gitu. Hmm. Nah begitu udah kerja, aduh kayaknya di umur aku yang masih SD itu tuh Nah. kayaknya pernah pengen punya sesuatu deh. Oh, ya 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 ya. Belum waktu itu belum ke apa ya, belum ke realisasikan. Nah, Makanya pas sekarang ini ketika udah mulai berpenghasilan, kayaknya harus nyobain. Bukan nyobain, maksudnya memenuhi keinginan yang dulu. oh ya. Jadi balas dendam ya Balas berarti. dendam. Berarti katanya balas dendam Secara lah gitu. halus. Secara halus gitu. Karena pitching ke istrinya agak susah sebenarnya. Perizinannya gimana Pak? Pakai ini kan proposal. Malah harus di-download dulu nih dari Canva dulu nih. Formatnya udah siap. Pengen anu serahin. Gimana ACC? Bulan depan lagi. Wah, kalau udah gitu udah. Tapi Iya. aku ngebayangin sih kalau kamu lagi ngajuin proposal ke istri gitu. Iya. Pakai baju ini anjir formal gitu. Pakai baju formal terus bawa map gini. Iya. Terus gini. Bu. Selamat pagi, Bu. Saya mau mengajukan sesuatu. Iya. Aku gitu loh, apa Bener ngebayanginnya. Bener banget. Gitu juga. Ada yang kelewat sedikit baca. Apaan? Pakai amplop yang itu untuk nge-apply CV juga gitu. Yang coklat itu kan. Silakan Ibu Negara dibaca dulu proposalnya. Bla 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 bla. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Wow. Padahal inginnya tuh langsung ya di ACC gitu. Langsung. Tapi ya apa boleh bucat? Ya. Nah, ya ini obrolannya dewasa sekali nih karena Waduh. Bapak Ray ini udah ibaratnya satu tahap di atasku lah gitu Enggak dong. dalam masa berkeluarga. Oke, di ranah itu. Dan ya begitulah kurang lebih gambaran. Iya, kurang lebih Realita. itulah pokoknya ya intinya sih kita berdua tuh dulu temenan di SD yang sama lah gitu, ada di sekitar SD yang di kota Bandung yang cukup terkenal juga, di mana ada 11 SD itu jadi satu komplek. Nah, buat saat ini jadi gitu ya, Pak? ya dari SD 1 sampai 11 lah jadiin satu komplek, tapi kayaknya sekarang dengar-dengar sekarang udah upgrade. Jadi nama SD-nya itu cuma satu. Ya. Jadi yang dulunya itu waktu pas zaman kita SD 1 sampai 11 itu digabung jadi satu. Ya, tapi lebih efektif kayak gitu sebenarnya, Pak. Mungkin gitu. Coba dari dulu kayak gitu. Mungkin, tapi aku nggak bisa apa ya namanya tuh, nggak bisa ngira-ngira yang baiknya seperti apa, tapi ya itu sih urusan dinas pendidikan dan guru-guru di sana sih. Betul. Kebetulan saya bukan orang dinas pendidikan. Apalagi saya pendidikan di dalam rumah. Jadi mendidik anak ya gitu. Mendidik anak, gitu. Bener-bener. Oke, jadi kita tuh mau ngomongin apa sih tadi? Ngomong soal kadang lupa ya. Kita tuh jadi karena namanya tanpa naskah, kadang-kadang kita itu udah aja lah ngalir gitu. Ngalir aja Padahal ya gitu. Sebenarnya sewaktu-waktu kita emang sempet untuk nyiapin kerangka podcastnya sih. Oh, ya. Tapi lebih banyak kita kesannya tuh kayaknya lebih cocok ini ya Pak. Ya. Karena tanggung juga, maksudnya agak kagok juga kalau kita ambil poin gini. Apa itu poin gitu? Gitu. Dan ngomong-ngomong soal SD nih. Ya. Kita mau ngobrolin masalah apa? Nostalgia gitu. Oh iya, nostalgia nih. Oh, nostalgia. Dari SD sampai ke remaja lah. Ya, mungkin kalau misalkan ya ada sih ngeblank dikit gitu ya memori dulu, tapi biasanya sih memori-memori yang masih inget itu kalau ada namanya tuh aktivitas momen tertentu gitu, momen yang wadidaw, yang dark juga gitu kan. Itu mah pasti kayak misalkan teman kita kan dulu nih ada yang FOMO ikut-ikutan pengen ngerokok atau di zaman SD gitu kan. Dan di dalam WC tuh. Dalam WC ada, terus ada juga yang dulu tuh ada teman kita yang super jumbo lah pokoknya. Iya. Pokoknya di dalam satu kelas itu dia paling jumbo lah gitu ya, paling jumbo. Ukuran ini, kalau kita kan ini ukuran saset, mungkin beliau ini ukuran ininya parsial. Ya, pasti ada lah gitu ya. Teman-teman di SD kalian juga mungkin ya ada salah satu temen yang jumbo. Ya pokoknya udah nggak aneh. Ya udah nggak aneh lah gitu. Nah dia tuh ceritanya gini pengen gaul lah gitu ceritanya.
nyoba-nyoba ngerokok. Ngerokoknya itu di samping rumah warga gitu. Sama ada sih sama beberapa teman juga. Aku termasuk, aku juga di situ. Karena penasaran dulu. Karena penasaran ya dulu Walaupun gitu itu kan. nggak dibenarkan. Iya, tidak dibenarkan ya, jangan. Betul. Nah, masih rokok nih lagi. Iya. Gitu. Karena kan dia mah baru pertama kali, mungkin asapnya nyelek gitu ya. Muntah. Gitu kan. Iya. Langsung muntah kan. Kedenger sama yang punya rumahnya. Buka pintu jeklek langsung. Nanaunan sih. Dikiranya hal yang lain-lain yang gitu. Nah, simpel ya, betul. Nih, yang lain lari. Iya. Karena dia jumbo gitu kan. Mau lari juga kan susah. Berat. Kecuali ambil apa? Pesan Maxim gitu. Ya, tapi habis itu tuh kita tuh udah nyampe kelas lah gitu ya. Kita nggak mikirin temen yang jumbo itu tadi. Biarin aja dimarahin sama yang punya rumah. Kembalin dong itu ya. Kembali. Padahal bukan dia doang yang waktu itu. Sorry ya teman kita yang paling jumbo. Untuk nonton dan notice juga. Iya. Next ya aku bakal invite kamu ke sini. Karena aku udah follow up ente. Nanti kita ngobrol bareng di sini. Kalau enggak mungkin nantinya bisa ditambahin juga nih sama yang bersangkutan. Iya. Biar lebih afdol gitu aja. Komen aja komen. Kalau nggak komen, ya Oke lah, sabar aja lah. Atur waktu gampang lah itu. Liburan apa di kehidupan kita sekarang itu kan baru ketemu sama teman-teman SD itu paling cuma beberapa gitu ya. Ya, Sisanya ya pernah juga ketemu sama teman-teman yang cewek lah gitu ya. Itu pun di kondangan. Betul. Ya dengan kehidupan yang udah berbeda. Betul. Terus mereka ya udah bersuami, udah punya anak gitu. betul. Jadi biasanya pas kondangan temen SD juga gitu, kita ketemunya gitu di sana gitu. Nah, jadi pada momen itu ya jadi sekalian reunian lah gitu. betul. Lepas apa? Lepas ya. Temu kangen. Temu kangen. Temu kangen sama beliau atau juga sama teman-teman yang lainnya. Iya. Dan seingat aku juga nih, Aceh dulu tuh kita sempat punya salah satu sesuatu yang harus dikerjain waktu SD itu. Lebih spesifiknya sih kita sempat bikin drama juga waktu itu, drama teater ya. Tapi bukan drama yang sering kalian lihat di channel yang lain lah gitu. Kita mah ini mah drama-drama levelan anak SD lah gitu ya. SD. Mungkin kalau dulu udah ada drakor pasti konsepnya ikut itu kan. Iya gitu. Apalagi cewek kan kadang-kadang kiblatnya ke situ. Iya, sekarang kan waduh benar-benar kayak tergila-gila gitu ya. Fanatik ngelihat Kim Jong Un tergila-gila gitu. Betul. Kim Jong Un ini siapa? Kim Jong Un itu. Aku nggak banyak tahu. Aku nggak banyak tahu soal artis-artis Korea yang cowok gitu ya. Tapi kalau ceweknya oke lah. Oh iya. Blackpink kan. Bisa Blackpink. 50-50. Sama kalau yang lokal aja kita seperti Oh iya. Bisa jadi playlist untuk sebelum tidur cocok. Iya, terus fun fact nih ya. Yeah. Aku tuh kalau misalkan nonton kejuaraan balap mobil drifting itu, suka ada orang Koreanya, cewek juga. Beneran. Betul. Sambil minum Nah, gitu. Jadi udah nyampe sana, minta foto bareng lah gitu. Ada sampai sekarang namanya Kang Miji gitu. Kang Miji. Jadi dia salah satu orang Korea yang ikut turnamen di dunia drifting di Indonesia gitu. Itu satu-satunya orang Korea, cewek lagi. Wah, itu salut banget sih. Karena yang kita tahu kan kebanyakan umumnya tuh kan laki-laki ya, Pak. Umumnya laki-laki. Cuman ini cewek dan suka hal-hal yang berbau otomotif itu kayak wah beli Silver Queen terus bonus yang satu boxnya itu loh. Ya itu. Bonusnya banyak banget sih. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal drama tadi di SD gitu ya, kalau misalkan kita udah kenal drakor mungkinnya dari zaman dulu gitu, mungkin kayaknya ceritanya mungkin gak jauh dari itu gitu. Nggak terlepas dari itu. Iya. Kayaknya seru deh kayaknya. Wah seru sih. Kali temen juga ada temen kerja dulu di Batam. Dia tuh sering diledekin, ini cowok kok nontonnya drakor kayak gitu. Terus pas aku selidikin di kosannya, bener anjir. Kalau misalnya lagi liburan nih ya, aku ketuk pintunya, boy. Aku biasa manggil dia si boy kan, boy gitu.
masuk aja katanya, masuk aja bang katanya. Pas masuk dia, lu belum mandi apa sih? Lu belum mandi, ngapain mandi, orang lagi liburan gitu ya. Dia bilang gitu sambil agak ngeliat gitu, aduh males ya. Dia lagi nonton juga sambil tiduran. Terus aku lihat, nonton apa lu gitu. Biasa Bang Cep katanya, nonton drakoran. Yeay, drakoran. Tapi aku juga suka sih. Ternyata suka juga macam Suka, ada, tapi beberapa, nggak semua. Apalagi kalau kayak apa sih drama Korea yang dulu sih tahun jadul lah, ya, yang betul, kan? Full House gitu kan pernah diangkat ke TV gitu. Oh iya, bahkan dari tahun berapa waktu itu ya? Pokoknya pas zaman SD lah kayaknya itu film tuh, nonton Full House tuh ada serinya banyak. Nah, wah seru, bisa seru juga itu. Seru asli. Tapi yang lebih ekstrim nih, cewek-cewek kadang-kadang suka nontonnya itu lebih parah daripada cowok sih pasti. Oh. Ya kan? Jadi misalkan pagi nih lagi libur, nonton episode 1 sampai ke 20 taruh. Ya. Habisin dulu sampai episode 10. Siang ada kegiatan lagi sampai malam. Iya ya, tadi siang tuh mau maraton episode juga ya. Jadi kadang-kadang cewek ini nonton episodenya tuh maraton untuk nontonin si drakornya tuh bisa sampai subuh sih Pak. Iya sih anjir. Ya. Belum lagi ditambah kalau sharing-sharing sama temen yang sefrekuensi. Iya, kan. iya. Udah nonton belum nih episode sekian? Seru loh si anu-anunya tuh gini. Sorry ya, tapi karena aku nggak terlalu begitu suka sama drakor kayak gitu. Mending kamu coba deh. Jadi penasaran coba. Kayaknya bakal seru. Istri lu gimana? Nah itu dia. Suka nonton drakor? Yang bikin heran tuh itu Pak. Beliau ini nggak suka justru. Oh gitu? Iya serius. Beliau ini lebih sering nontonin podcast. Oh nontonin podcast. Iya. Dan itu juga salah satu kenapa aku suka di bidang podcast ini. Oh iya. Dulunya boleh dikonfirmasi juga nih ya. Sama istri dulunya tuh, waduh introvert parah sih Pak. Introvert parah. Jadi waktu pas zaman SD, pas zaman SD, kamu kan emang introvert juga kan? Wah sih. Cuman itu agak-agak mendingan. Cuman kesini ada terbuka tuh karena pas udah ketemu sama istri, karena istri ini jauh lebih tahu gitu ya, gimana aku waktu itu, makanya dilatih dengan dia ini ngasih referensi nih. Seru loh kalau nonton podcast anu gini. Karena kebetulan juga sebelum aku buat podcast itu suka di bidang radio Pak Ce. Oh di radio ya. Mungkin ini beririsan sama hobi utama nomor 1 yang pertama nih karena suka musik juga, dan musik itu berhubungan sama radio, makanya mengingat di umur yang sekarang kayaknya untuk jadi penyiar radio lebih seru lah. Karena sedikit informasi aja nih, band yang aku lakuin atau yang aku jalanin waktu itu tuh wah nggak bisa diterima sama kuping halayak umum lah ya. Gimana sih ya ngomong gitu? Kalau kata ini ya, kalau kata temen-temen tuh dibilang lagu tenya aka kolot. Ekstrim banget. Asli. Iya sih bener. Iya. Karena emang bener juga Pak. Iya. Kayak misalkan ada nih ya, atau orang tua, aku sengaja tuh bikin story pas pertama dilihat, apalagi Babe nih. Pertama ngeliat karena di rumah panggilnya Aldi ya. Di, kamu tuh ngapain sih nyanyi kayak gini gitu? Maknanya apa gitu? Maknanya apa? Nah, yang beliau nggak tahu kan di setiap lirik yang ada di band itu sebenarnya ada filosofinya. Ada filosofinya. Cuman kan namanya orang tua kan nggak tahu ya gitu. Karena kita kan gapnya agak panjang juga ya. Yang tahunya tuh lagu Nikardila. Terus lagu-lagu yang apa sih namanya tuh yang Melayuan gitu kan. Kos Plus, Melayuan. Easy listening lah. Ya pokoknya band-band legend, penyanyi-penyanyi legend. Ya kayak gitu sih, sama sih bapakku juga kayak gitu. Kalau dulu sih emang pernah ibu juga bilang katanya. Aku kan dulu emang dulu sih sempet band-bandan juga di band-band aliran keras lah gitu. Lebih spesifik. Aliran keras. Genre. Penghuni setan. Waduh. Penghuni lagi. Penyembah. Illuminati itu penyembah setan. Nggak nyadar anjir dulu tuh suka lagu ini gitu, liriknya hafal gitu. Pas sekarang baru kepikiran
Anjing, dulu gua pemuja setan, Cuk. Ternyata kita ngehnya udah berapa iya gitu pas sekarang. Ya. Waduh, berarti udah lock out jauh itu ternyata. Itu mah. terlampau jauh ya. Iya udah bukan lintas agama, itu udah langsung ke ini Waduh. ke setan gitu kan. Ngeri banget lah pokoknya. Ngeri. Ya, pokoknya itu mah nanti ya ada di segmen yang lain lah gitu Khusus buat nanti. ngobrolin masalah musik mah. Karena itu seru juga Pak Cet. Seru. Karena di situ tuh ada bahasan kayak hal-hal apa aja yang sebelum Pak Cepi lakuin sebelum manggung atau sebelum latihan di studio pasti ada hal-hal yang wah out of the box lah. Iya, tapi sekarang mah insya Allah udah tobat. Benar. Karena di umur kita sekarang ini kayaknya aduh nanti lagi. Iya, Iya. jangankan masalah apa sih pengen gaul atau apa. Ya. Keluar rumah aja jam berapa lah? Jam 9 malam ke atas ya. Ya. Udah masuk angin, Pak. Pastilah. Kalau Pak Cep masuk angin, aku lebih ke sini sih. Cangkeng. Kayaknya asli sungguh gitu kan. Karena begitu nyampe rumah tuh pasti anak, ayo kita main kuda-kudaan. Siap. Biasa ya, namanya anak Iya. kecil kan Ya, pengen apa sih main sama ayahnya gitu. tuh. Jadi ya mau nggak mau pinggang jadi korban. Gitu kan. Dan minum air putih juga Jarang karena lebih banyak ngopinya Pak Cep. ngopi, oke. Kayak sekarang nih. Nah, sambil Kopinya. ngopi juga. Ngopi aja. Anyway, habisnya begitu. Tapi ngomong-ngomong aku jadi pengen minum. Iya. Terus Santai lah berarti ya. Sambil bakar rokok ya. Nggak apa-apa. Apa lah ya. cuman sorry ya nggak bisa nemenin ngerokok gitu. Oke. SPBU. Ya. No smoking. Aman lah. Karena gaya hidup beliau ini kan lebih tertata gitu, suka olahraga juga. Jadi ya kita beda lah. Beda kebiasaan gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi fun fact-nya jadi keinspirasi juga nih sama Pak Cepi. Kita racunin nanti dia biar Racunin. mau olahraga sama aku. Betul. Jadi itu pasti akan kejadian. Pasti karena khawatir juga Pak Cepi. Khawatir. Kalau udah di umur 50 misalkan kebiasaan buruk itu masih aku lakuin kayaknya aduh jangan sampai gitu. Ya jangan sampai. Ya, apalagi anakku kan cewek nih ya sekarang. Takutnya ke apa ya jadi ngikutin gitu. Makanya kalau misalkan mau rokok nih, rokok tuh nunggu tidur dulu Pak Cep. Iya. Anak aman nih tidur ya. Betul. Istri tidur. Kayak taruh jam 1:30 malam. Waktunya nyebat kan. Di kamar set sambil ngerokok. Tiba-tiba aja gitu sering banyak inspirasi datang. Inspirasi. Kayak gitu Pak Cep ya. Mungkin kita beda nih cara ngedapetin inspirasi itu kayak gimana gitu. Cuman kalau aku tuh inspirasinya tuh waktu lagi nyebat nih subuh-subuh terus banyak hal yang masuk ke otak tuh kayak kayaknya ini seru gitu. Dan ya mungkin kalau buat kamu yang masih belum berkeluarga agak lebih bebas lah kalau atau Kayak aku bebas. Iya, kebita banget sebenarnya baju. Gitu. Oh, iya. Orang lain mah kebitanya pengen berkeluarga lah ini. Kebita pengen jomblo lagi. Gitu. Oh iya ngomong-ngomong masalah ini apa dulu di SD itu ada apa ya namanya itu ada cerita-cerita yang lucu atau gimana gitu. Wah banyak banget itu. Banyak banget kan kita pasti kan. Salah satu yang masih Pak Cep ingat apa tuh? Karena aku juga sebetulnya belum sempat nulis. Oh iya, tahu. Biasanya yang selalu diingat mungkin bukan buat saya aja gitu ya, bukan buat aku aja gitu. Tapi kayaknya di teman-teman yang lagi nyimak kita di sini, sewaktu SD pasti pernah ngalamin di mana teman sendiri pernah boker di kelas. Iya. Dan untungnya waktu itu bau lagi anjing. itu kan, nah ya tempat duduknya itu kan kayu ya maksudnya. Otomatis kalau ada pembuangan dari situ tuh, seenggaknya nih ya, bukan fisiknya gitu, tapi embunnya itu. Embun dong ya. Dan seketika itu si bangkunya tuh jadi bangku kosong yang nggak pernah mau didudukin lagi sama orang lain. Kecuali udah dibersihin. Biasanya kan langsung diambil, langsung disimpan di sudut kan, di sudut kelas. Udah ditinggalin dulu aja berapa hari. Terus mungkin kalau ada penjaga sekolahnya langsung disiram, kita disiramin. Antum ya. Tapi aku nggak pernah. Serius, sumpah. Ya, aku nggak pernah
Ya aku nggak pernah boker di kelas lah gitu. Yang pernah mungkin ada beberapa orang lah gitu. Ada. Ya mayoritasnya cowok sih. Anjing emang. Kocak sih kalau gitu. Ya kalau misalkan mau boker itu tinggal ngomong, ya apa Iya. susahnya ngomong gitu, tinggal bilang aja gitu, Bu, Pak, apa orang kan kalau misalkan ngomong kayak gitu kan nggak akan dihukum lah gitu. Bakal. Walaupun misalkan lagi KBM, kegiatan belajar mengajar juga Ya. kalau misalkan emang lagi, udah mau di ujung, Wah. Beberapa mili lagi yang Iya. Padahal tinggal ngomong aja, Pak, Bu, izin ke belakang ke toilet. Nah. Pasti diizinin, Pak, pasti gitu. Pasti banget. Kecuali kalau mau gitunya di tempat yang lain gitu. Iya, Di tempat yang gitu. gak seharusnya. Iya. Itu pasti ditegur. Nah ini Pak kan langsung gede. Iya. Ini dia dulu kayak gini nih, ada temen si kita panggil Dados lah ya, Oh, iya. namanya samarnya disamarin tapi dia emang sehari-hari dipanggil Dados lah. Iya dulu kayak gini. Lagi apa? Belajar ya gitu, lagi belajar. Tiba-tiba merah kan. Gejala awalnya tuh merah dulu. Yang di samping kan dulu kalau nggak salah ada teman, terus sampingnya lagi baru aku kan. Ya. Aku gini lagi belajar, anjing bau kentut. Hawa-hawa semerbak gitu. Siapa gitu kan, Kita nggak lagi suruh. diliatin kayak gini aku ngeliatin ya kiri kanan, siapa gitu ya. tiba-tiba apa sih namanya tuh, nangis gitu dia Iya. tuh nangis, ditanya kan sama guru Pasti. kan gitu, didatangin. Iya. Hai, kenapa kamu nangis? Tiba-tiba langsung diam aja gitu. jadi speechless, Iya. kayak patung aja gitu. Pengen ngomong, aduh, aib ini. Iya, mau ngomong ini aib, kan. Pas udah ditanya lagi gitu ya, mungkin dipertegas sama gurunya, barulah dia gitu kan, gini kan langsung pas dilihat, ketinggalan, Untungnya nggak berwarna Pak. ada tai. Bayang kan sama kalian juga ya. Oke gitu. Tapi waktu itu kita masih agak aneh sih Pak. Harusnya si bangku itu tuh jangan didimin di kelas juga ya. Iya harusnya. Oper ke kelas adik kelas gitu. Biar kok ada bau-bau misterius ya sih. Gimana Kak sumbernya? Wah anjir itu Iya. parah. jahat anjir. Pagi kalau sampai nuduh temennya nih. Wah sih lu pasti banget. Mending ke si itu langsung Mas K. Kita Mas sebut K. Mas K aja ya. Iya, iya. Karena namanya kan inisialnya dari K. Ya, Kita sebut aja Mas K. Mas Kay. Mas K. Minta tolong gitu bersihin. Ya, besok bisa dipakai lagi. Naon cenah si Mas tadi. Iya. Oh iya kayak bicaranya gitu dulu. Naon. Ngomongnya kan Jawa, medok Jawa tapi ngomongnya Sunda gitu. Ya, Jadi Sunda medok Jawa. Naon cenah gitu. Mas ada yang boker Mas tadi. Cuma siram aja gitu kan masih Mas nanti. Dan proses pembersihannya itu tuh nggak lama, cepet banget gitu. Bener, udah profesional beliau. Profesional lah gitu. Semoga beliau sekarang sehat-sehat. Mas saya, semoga sehat selalu ya Mas Kay. Ya. Dengar-dengar sekarang udah mau apa? Udah diangkat itu Ya. jadi PNS. Ya, itu. Asli. Itu masih aku denger. By the way, ini karena dekat sekolahannya ya. Aku di Aspom itu di Aspom lagi disebutnya. Iya, Aspom nggak ada yang tahu lah. Iya, jangan. Nggak tahu di negara mana itu Aspom. Mungkin di planet lain kan. Ya elah, di planet. Planet tamu. Planet tamu. Negara apa Konoha. Itu karena ngedengarnya tuh masih simpang siur sih Pak Cek. Tapi yang jelas beliau masih di situ. Ya, pokoknya semoga kehidupannya lebih baik lagi ya. Karena emang Mas Kay ini tuh sering direpotin sama kita-kita gitu kan, Mas Kay, atau enggak kadang sama guru juga kan. Guru juga suka minta tolong sama Mas Kay ini kan gitu. Cuman Mas Kay ini kadang kalau lagi nyebelin banget anjir. Oh iya, lagi main bola dulu tuh, lagi main bola di lapangan biasa sama anak-anak. Main bola, tiba-tiba datang nih. Datang bola yang kecil kayak gini. Oh iya. Dulu kan sempat bola kecil kayak, pokoknya semua bola deh, ada bola yang plastik, bola kecil kayak gini. Kalau Mas Kay lewat,
wah udah jangan harap itu bola masih ada di situ. Diambil dong, diambil terus dilemparin keluar. Kadang dibelah juga, aduh. Nah, di depan kita lagi. Iya, itu momen paling nyebelin dari Mas Kei gitu. Sih. Cuman itu aja sih kayaknya. Itu aja yang Tapi selebihnya Mas Kei tetap jadi tetap orang baik sih Ya. aslinya. Ya mungkin Mas Kei juga buat menjaga biar kehidupan di sekolah itu tuh nyaman, tentram gitu. Nyaman. Tapi ya mungkin kayaknya Mas Kei juga suka menyita bola itu karena emang setiap ada main bola, terus misalkan dari SD mana lawan SD mana selalu ada terjadi keributan setelahnya Ya. gitu. karena Makanya itu nggak jarang WhatsApp ya. itu sering banget itu kan Sering. kita berperang sama SD mana gitu. Padahal masih satu sekolah. Iya, padahal masih satu sekolah itu gara-gara main bola. Aduh. Kayak sekarang juga kan gitu kan. Iya. Gara-gara main bola, supporter dari kota ini sama kota ini selalu tumbuh-tumbuhan sama bunuh-bunuhan, cu. Itu udah, aduh. Di luar Padahal dari cuman bola. kewajaran. Padahal cuma bola. Iya. Coba kita ini daripada berebut masalah gitu. Iya. Mending si pemain yang 11 pemain lawan 11 pemain itu ya, kita kasih bola aja satu-satu. Satu-satu gitu, kayak gitu ya. Kayak lebih kayak gitu. Karena aku juga mikirnya gitu, Pak. Kebetulan Biar adil. biar adil. Ditambah lagi juga nih ya, sampai sekarang tuh nggak ngerti bola sumpah. gitu. Serius gitu. Nggak ngerti. Jadi taunya tuh cuman gol doang. Iya. Gol sama out lah. Gak lama banget ya. Kalau offset tuh kayak udah level yang paling Oh iya, gimana mungkin sih bisa iya. offset kayak gitu. Iya benar-benar. Mungkin buat beberapa teman-teman juga kan nggak yang khususnya cowok lah gitu ya. Nggak semua juga seneng gitu ya. Nggak semuanya ngerti juga gitu. Betul. Kalau aku mah lebih ke semi sih. Semi tengah-tengah. Kadang ngerti, kadang enggak gitu. Tapi lebih banyak ngertinya sih, Iya. lebih banyak ngertinya. Tapi Lebih mending lah. nggak terlalu fanatik juga gitu kan. Yang ya gitulah antar kota bunuh-bunuhan gitu. Buat apa lagi? Sangat disayangin. Karena klub bolanya juga pasti Betul. bakal malu ya. Betul. Kalau si Persnya ini justru berbuat yang negatif. Betul. Makanya Makanya imbasnya kena ke klubnya juga. iya, Kasian lah. udahlah ya, jangan ribut-ribut masalah bola lah. Ini udah mau perang dunia ketiga ya. Iya bener tuh. Udah mau perang dunia ketiga ini. Tobat kalian tobat. Tobat ya. Santai gitu. Kan bisa ngerayainnya mungkin di tempat tertentu aja. Iya. Dan jangan merugikan siapapun. Ya, jadi pokoknya sesama warga Indonesia lah gitu. Ya. Harus bersatu, Toleransi. Betul. toleransi dan bersatu nih sekarang. Ya. Waktunya bersatu. Mau dari agama manapun juga harus bersatu. Ya betul. Karena kalau kita bentrok tuh ya yang namanya konflik pasti akan terus ada lah. Ada, tapi kita harus menjaga persatuan. Betul. Gitu. Karena itu kan Anjay, quotes. ini bisa juga antara kinder itu. Anjay, quotes. Bener tapi karena aku pribadi juga sama nilainya kayak gitu Coach. Disayangin banget lah. Apalagi kita kan nggak tahu ya. Misalkan ya contohnya kita ada penonton yang naik mobil ya untuk ke stadionnya. Kan di dalamnya itu belum tentu seorang cowok doang. Atau Betul. seorang doang. Kan ada kemungkinan lain di dalamnya itu ada mungkin saudaranya, istrinya, apalagi kalau anaknya kan itu bahaya banget gitu. Jadi ya tolonglah diminimalisir aja gitu. Iya, Kegiatan kayak gitu tuh biar klubnya juga nggak kecap jelek gitu kan sayang. Apalagi kalau klubnya itu tuh udah bisa dibilang ya kalau sampai diracuni sama hal yang kayak gitu kayaknya bakal nantinya akan jadi masalah yang rumit Rumit banget. Seriusan deh itu bakal kemana-mana nanti efeknya gitu. Jadi santai aja kan gitu ya. Terus selain kenangan yang tadi ya, yang temen yang boker itu kan. Ya. Oh ya, aku punya cerita juga nih. Kebetulan ceritanya agak wadidaw juga nih. Kebetulan sama dia gitu kan, sama dia. Jadi dulu tuh gini ya. Karena imajinasi kita itu tinggi. Iya. Tinggi banget. Waduh, bener. Sangat tinggi gitu Melampaui kan, melampaui batas pokoknya gitu ya. Terus dia tuh bilang kayak gini, kita bikin aliansi kayak ada robot-robot gitu. Kita jadi Robocop kayak gitu. Masih inget lah. Dulu itu ya pas lagi boomingnya film Robocop gitu ya, sama Power Rangers lah gitu ya, ya berhubungan dengan robot lah gitu. Yeah. Dan apa sih Pak Ray ini tuh bilang katanya, ayo kita
apa ya namanya tuh, kita merubah diri menjadi robot lah gitu. Pokoknya dimasukin chip atau apa, anjir. Gila ini Visioner tuh dari dulu. visioner banget ini orang gitu kan. Sekarang terjadi kan. Jadi, jadi kan di sana tuh ya, ya di deket SD itu, jadi ada pabrik gitu ya. Sebenarnya itu pabrik roti sih aslinya ya, pabrik roti. Ada cerobongnya kan gitu. Betul. Dia tuh bilang kayak gini, nah kita tuh sebenarnya punya robot yang bisa menjadi binatang, yang kita dulu bilang apa Megazord gitu ya. Ditaruh di sana katanya Megazord punya kita tuh gitu. Ada yang bisa berubah jadi singa, harimau gitu ya. Pokoknya semua binatang itu bisa menjadi robot gitu. Betul. Dan itu katanya hak milik kita katanya berdua. Dan si kampretnya lagi gitu, aku mempercayai dia gitu. Dan aku sibuk bikin skenario yang lain. Sumpah malu tuh kalau inget teman itu, anjir kocak. Maksudnya tapi enggaknya itu waktu SD ya, kebayang kalau yang kayak gitu ya udah SMA. Iya. Dan pokoknya hampir setiap hari aku nanyain, Ray, robot gua lagi ngapain? Udah makan belum robot gua? Anjing, robot makan. Dan itu nggak terjawab sebenarnya sampai sekarang, gimana caranya robot bisa makan ya? Iya kan, karena kan dulu aku mikirnya gini, karena robotku ini kan binatang kan. Binatang itu kan butuh makan. Ya. Tapi aku nanya kayak gitu ke dia, Ray, robot aku udah makan belum? Dan nggak terjawab sampai sekarang gitu. Jadi waktu itu tuh ya paling ngebalik itu kayak gini, aman lah. Itu kita lagi proses apa namanya itu produksi, proses apa namanya tuh pembuatan si robot itu gitu. Jadi kan yang ada di bayangan aku waktu itu, wah seru banget kayaknya punya pabrik robot gitu. Kenapa nggak ditawarin ya ke temen, atau dikasih tahu ke temen ya? Kebetulan pacar ini nih aku kasih tahu gitu. Anjing. Teman-teman SD lainnya kayaknya ada beberapa yang nggak tahu pacarnya. Ada yang nggak tahu Ya, gitu. Itu obrolan internal kami. Saking tingginya imajinasi. Kalau zaman sekarang tuh ngobrolin masalah kayak gitu kayak mustahil, tidak akan pernah bisa. Mungkin bisanya di tahun 2050 ke atas. Bisa jadi Pak, Betul. tapi kayaknya bukan negara kita dulu. Oh, iya. Negara kita aja juga belum pernah bikin robot. Belum. Mungkin ada beberapa. Ya mungkin ada. Maksudnya itu robot yang tingkat tinggi seperti Megazord kayak gitu Pak. Kalau misalkan robot-robot yang dirakit kayak anak-anak apa sih kampus gitu ya udah ada, aku juga tahu Udah, gitu. Yang bisa ngikutin garisnya, terus matiin lilin nih, misalkan lilinnya ada apinya. Jadi dia tuh ngikutin garisnya, terus udah pas nyampe lilin itu, terus dia tuh kayak, kan dia punya kipas. Jadi kipas itu seolah niup si apinya itu, memadamkan. Udah gitu dia balik lagi ke yang punyanya. Tapi lewat sih, ada tracknya itu garis. Tracknya itu kayak dari apa? Solasi gitu. Oke, solasi. Jadi solasinya itu dibikin jalur-jalurnya. Jadi si robotnya itu langsung ngikutin kayak gitu. Dulu pernah sih ada waktu pas zaman aku masih SD apa SMP, sering ada di TV ini, TVRI suka nyarin gitu. Jadi yang buatnya ya teman-teman yang udah ya kampus-kampus gitu yang bikinnya gitu. Tapi kalau buat Megazord ini negara kita aja juga belum buat aja. Ini itu bikin SD udah nyanggup. Jangankan bikin robot Pak, bikin mobil aja gaib loh, asli jadi di Indonesia ini bikin mobil gaib, nggak kelihatan Pak, asli itu visualnya. Iya, mobil apa sih? Dark banget. Parah sih. Dan ngomong-ngomong soal bukan hobi maksudnya ya, kebiasaan kita yang waktu dulu kita lakuin di kelas ini, masih ingat nggak Pak Cep? Gimana? Dulu tuh aku sempat kirim surat juga nih, bukan surat untuk ke sahabat jenis, surat cinta untuk Starla. Iya betul. Surat cinta untuk Starla itu. Waktu itu tuh sempat bikin surat nih, karena di kelas itu ada satu cewek yang jadi primadona banget ya Pak Cep. Dulu. Iya dulu kan ada satu cewek yang primadona. Kelas berapa sih? Waktu pas kelas berapa? Oh, kelas 5
karena beliau ini nggak dari kelas 1 tuh di SD itu tuh, di SD Oh, gitu, kan? aku tahu. Iya kan? Jadi first impressionnya tuh begitu masuk kelas. Enggak, maksudnya sebelumnya kan bilang nih wali kelas kita bakal kedatangan murid baru nih. Iya, ditunggu ya beberapa menit lagi. Misalkan lama dari itu tiba-tiba ada suara ketukan pintu, tok, 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 tok. Buka, set. Nggak paket. Oh iya, benar juga. Mungkin di belakangnya paket. sambil pakai dress. Ini juga apa namanya? Jadi online. Kebayang anjir. Silakan masuk, misalkan tok paket. Salah. Jadi oh jadi ini Bu yang Paket. Seenggaknya dia ini nggak dipaketin tuh sama kan bawa dulu dibuka aja. Ada satu. Bayang anjing paket. Ya pas dibuka, ya aku inget siapa orangnya. Pokoknya orangnya tinggi kan, yang kalau semi kayak bule lah gitu ya. Si mukanya, betul. Rambutnya blondi kan? Ya betul. Blondi terus. Kalau nggak salah pakai behang sih. Belum ya? Belum. Ya. Giginya bagus juga. Dulu aku masih inget giginya rata. Putih. Pokoknya enak dipandang. Ya. Pokoknya good looking banget. Iya, good looking kan. Makanya Buat cewek di umuran SD waktu itu dia termasuk kategori yang good looking lah gitu. Ya, itu sih. Good looking. Makanya, banget lah gitu. Wah. Bahkan sampai teman-teman cewek di SD itu agak ngiri juga mungkin ya, sampai kalau nggak salah dia tuh sempat dimusuhin ya. Ya, pertama masuk sih nggak terlalu ya Pak Cep. Kesini ini orang kayaknya introvert banget. Iya, jadi karena mungkin di sisi lain teman-teman cowok banyak yang mengagumi dia, sedangkan teman-teman cewek kayak gini, kok aku nggak ada yang dikagumin ya? Bukan kategori. Bukan kualifikasi. tapi jujur ya, tapi aku pernah mengagumi juga selain dia gitu. Ada juga pernah. Jadi sebelum di kelas 5 itu ya pernah kagum sama seorang lah gitu. Di satu kelas juga. Masih satu kelas. Cuman nggak sampai mengungkapkan aja. Cuman sebatas kagum. Kalau misalkan aku seneng, aku biasanya suka sengaja duduk di dekat dia, entah itu di depannya atau di belakangnya gitu. Aku pernah. Dan waktu itu kalau masih ingat ada berapa cewek nih yang ditaksir sama Pak Cep waktu itu? Enggak banyak sih. Ya. Cuman ada 2 lah kalau nggak salah, 2. Oke. Kalau aku sendiri, kamu sendiri gimana? Pernah kayak gitu gak? Pernah. Jadi selain si ini ya, selain si yang M ini kan kita kasih inisial ya. Ya, inisial aja. Nama inisialnya itu dari M. Ya. Gitu. Selain dari itu ada lah. 3. Tiga. Dan sedikit informasinya dari ketiga itu nggak ada yang nyangkut Pak Cep. Nggak ada yang nyangkut. Karena dulu paling culun banget Pak Cep. Ini tuh ya baju seragam SD tuh. Iya lagi. Bener kan? Jadi habis itu aja udah kelihatan sabuknya nggak dikeluarin gini. Wah, jadi saking rapi. Rambutnya kayak gini anjir. Dulu aku masih ingat dulu rambutnya di spike gitu kan, spike gitu. Bener. Karena dulu tuh keinspirasi sama Blink mungkin ya ada spike gitu, terus sepatu agak tinggi, agak gambot juga gitu kan dulu. Ingat banget, soalnya dulu pernah satu bangku. Iya. Dan itu tuh sebangkunya tuh dari kelas 2. Iya, kelas 2. Iya. Kalau aku sendiri lupa itu kelas berapa, pokoknya aku pernah sebangku sama kamu. Iya, benar. Dan setiap lagi free belajar, pasti ngobrolin robot itu tadi. Pasti itu. Nggak terlepas mau di jam sekolah nih. Terus pulangnya juga karena topiknya seru kan gitu ya. Tapi yang bikin ketarik gini sih Pak Cep. Karena jarak dari si SD itu ke pabrik yang itu deket banget nggak sih? Iya, emang deket banget. Itu tuh ada sampai 2 kilo kali ya. Ada. 2 kiloan berarti. Ada. Jadi aku tuh mikirnya, anjir gimana kalau nanti Pak Cep ini pengen penasaran datang ke tempatnya gitu. Terus pinter-pinter ngalihin fokus gitu waktu itu kan. Anjing parah itu. Gitu. Nanti aku di ijazahnya tuh kayak, anjir masih SD udah halu. Aksi apa sih ini gitu. Ngeri kebayang nggak udah gimana gitu kan. Parah juga lah gitu. Parah. Nggak terlalu jauh itu dari SD ke pabrik itu. Dan ya tentunya sesuai sama
apa yang kalian pikir nggak terrealisasi sampai sekarang. Aduh. Dan selain dari itu juga waktu itu tuh ada salah satu guru yang paling meninggalin kesan tertentu lah, kesan yang nggak bisa dilupain gitu. Beliau ini namanya Pak A ya. Ya. Pak A itu Kita sebut A, Bapak A. Bapak itu. Jadi sebelum masuk kelas tuh pagi-pagi nih harus ngapalin kuadrat dulu Pak Cep. Betul. 1 sampai 10 dulu. Nah, tapi makin sini Pak Cep ya, makin takut. Karena aku Kenapa nggak takut? suka matematika. Dan susah menghafal waktu itu. Seriusan. Makanya nggak jarang selalu ditegur nih waktu itu. Ya iyalah, orang Iya. kita mau menghafal gimana, pokoknya kita itu sekolah itu untuk bermain. Ya. Dan ketika di pelajaran kita tuh pikirannya tuh pengen bermain juga, dan pulang sekolah pokoknya kita harus bisa nyempatin waktu buat main. Pokoknya Tuh. kita sekolah itu untuk main dan main. Soal Pokoknya mah. nanti lagi. Iya, soal untuk tugas di akhir cerita. Ya, iya. Atau enggak kadang kita suka kerja kelompok nih. Ya. Alibi. Alibinya Ya, gitu. alibinya gitu. Kerja kelompok nih kita ngerjain PR bareng yuk. Ayo gitu. Banyakan nih gitu kan. Pas udah datang di satu rumah teman gitu. Ya. Yang main-main, yang ngerjain, yang Masing-masing. pusing-pusing, yang emosi juga ada gitu kan. Yang emosi kan ada tuh temen waktu itu pernah. Kalian tuh kesini tuh mau ngerjain PR atau main sih gitu. Mungkin dia yang kritis juga ya, pikirannya kritis gitu Yang kan. paling vokal juga. Paling vokal, Iya. paling kritis, dan memang dia tuh emang tujuannya benar gitu buat ngerjain PR, nggak kayak kita. Kita mah terima beres. Terima hasilnya. Tapi seenggaknya kita selalu ngambil bagian dari situ ya. Ya. Neranginnya itu kan. Betul. Gitu. Oke sih. Dan dulu juga pernah nih ada satu hal yang menarik mungkin ya. Karena kan sama yang udah sebelumnya aku singgung juga nih di awal tadi, aku kan nggak bisa main bola tuh Pak Cip. Jadi kebetulan juga di kelas itu ada satu temen yang sama mungkin ya, nggak suka bola gitu, nggak suka bola juga, dan waktu itu aku main cuman sama dia gitu. Sementara Pak Cip ini sama yang lain main bola. Iya. Ada lah inisialnya A juga gitu teman. Main karet Pak Cip. Oh, main karet? Iya. Kayak cewek main boy-boyan gitu. Main boy-boy kan? Iya gitu. Kayak gitu bener. Sampai lepas, Pak. Itu saking berkesannya tuh jadi kita lupa kontrol. Oh, jadi dulu tuh main boy-boyan gitu. Boy-boyan sama teman kita yang misalnya itu yang main bola, aku main boy-boyan tuh sama teman aku itu. Dan yang paling sering lompatnya itu justru aku sendiri loh. Oh, iya beneran. kenapa? Emang Karena sering? waktu itu tuh kayaknya lebih menarik aja daripada main bola kan. Menarik aja, lebih gampang buat dilakuin lah. Jadi nyampur tuh sama anak-anak cewek. Ya nyampur. Jadi cowoknya tuh 2, ceweknya banyak kan. Apa ada modus nggak sih? Oh iya, sempat kepikiran. Tuh, jadi ini Itu kan tadi. bener. Iya bener loh. Modus anjir, bener. modus. Jadi kan karena si cewek itu suka apa namanya tuh permainannya, ya bisa tuh masuk ke situ gitu kan. Pura-pura suka juga tuh sama permainan itu. Tapi kenyataannya maksain sih pacar sebenarnya. Tapi ada yang dikejar juga nggak temen cewek di situ? Ada. Ada kan? Anjir, modus. Dua. Parah, Pak. Rakus amat sih, Pak. Jadi Karena gini betul. Kalau yang satu belum berhasil kan bisa juga nih. oh iya. Ada kalau main bola mungkin pemain cadangannya. Main cadang. Anjing playboy. Wah, tapi dari kedua itu nggak ada yang ini, Pak. Nggak ada yang nyangkut. Nggak ada nyangkut satu pun. Itu yang paling wadidaw banget gitu kan ya. Mencoba terlihat sempurna gitu depannya itu, tapi kenyataannya wah sangat memaksakan. Aduh. Tapi ada ini nggak di antara dulu kita kan sampai Sabtu ya, dari Senin sampai Sabtu tuh full kan sekolah. Kira-kira ada Mau dikit ditambahin nih. Apa? Itu kalau nggak salah kelas 3 kelas 3 atau kelas 5 ya. Di jam belajarnya itu digeser ke siangnya. Jadi kita pulang tuh menjelang maghrib lah. Dengan teman kalau nggak salah. Iya. Jam 5 lebihan gitu. Terus kan dulu
apa sih ya kan sekolah tuh kan full dari Senin sampai Sabtu gitu. Ya. Kira-kira kamu sendiri punya hari yang menurut kamu tuh paling seneng gitu, paling semangat banget buat ngejalanin di hari itu gitu? Ada. Hari apa sih biasanya? Itu hari Senin. Kenapa Senin? Karena kalau Senin itu kesannya tuh kayak membuka lembaran baru lagi nih. Ya, Ya. betul. Sembari apa ya? Bikin percaya diri juga gitu. Kalau hari Senin kan masih fresh banget tuh otaknya ya. Anjir beda banget ini orang. Iya bener. Di saat orang lain kebanyakan males banget ketemu hari Senin, dia sendiri anjir malas banget di hari Senin. Karena Senin itu Aku aja juga males pare kalau hari Senin deh. Makanya kan suka ada gini. Ya. Kalau orang lagi kesel nih, aku lagi kesel nih sama orang. Aku ngedoainnya gini, semoga harinya Senin selalu. Jadi di kalender itu Senin semua. Dan kalau bisa merahnya itu dari seminggu itu 3 ya. Iyalah. Kalau bisa 3 gitu berarti gitu karena aduh berat banget kalau ketemu mata pelajaran matematika kayak udah mau masuk ke barak militer. Aduh. Coba untuk relate. Aneh banget ya di hari Senin malah semangat lagi. Agak lain lah pokoknya. Agak lain. Nah, kalau Pacep sendiri hari apa tuh? Hari Sabtu. Sabtu kenapa? Ya. Sabtu. Sabtu tuh biasanya pelajaran itu kehitungnya lebih sedikit jam pelajarannya. Ya. Kebanyakannya praktek kayak silat, Ya. pencaksilat kan hari Sabtu. Eskul-eskulnya. Ya, eskulnya pokoknya hari Sabtu tuh gitu. Terus belajarnya mungkin cuman bahasa Sunda atau apalah gitu dulu tuh. Ya. Cuman pokoknya sebentar lah gitu. Ya. Terus habis itu disambung sama PBB itu Paskibra gitu. Baru Pelatihan itu. ya. Kan dulu kan aku juga pernah ngikut gitu sama Kak inilah gitu namanya gitu. Pokoknya the best banget lah dulu pernah ngikut tuh. Ternyata emang kebanyakannya cewek. Oh iya, waktu itu. Kebanyakan cewek, cowoknya mungkin cuma beberapa orang. Ya. Cuman waktu itu tuh tujuannya apa sih ngikut itu tuh sebenarnya kejebak, Pak. Iya, benar. Aku kejebak, Pak. Mau kamu harus masuk lah tadi. Iya. Kalau nggak Kejebak, masuk, Pak. tiba-tiba ada surat. Gitu kan, gitu. Makanya udahlah gitu, ngikut aja. Iya. Tapi kalau seiring ke ngikut itu tuh jadi iya seru juga sih. Soalnya ada perlombaannya juga. Ya. Ada perlombaannya gitu. Ikut aja gitu. Ya, karena seru juga lah. Seru banget. Seru banget. Jadi itu tuh bisa dibilang another side-nya kebiasaan kita di kelas gitu. Kalau di ranah eskul tuh kayaknya lebih free aja ya, Pak. Iya, lebih free. Tapi tetap tertata lah. Betul. Apalagi kalau pas ada kayak persami gitu kan. Persami dulu pas kelas berapa gitu kan kita pernah nih yang cowok dipisahkan sama yang cewek, dipisah si kelasnya tuh. Ya. Kita persami kan di kelas. Jadi tidurnya itu di kelas gitu, tidurnya di kelas gitu. Tidurnya di kelas ya dimatiin gitu. Ya. Terus pernah karena emang apa ya di jam-jam berapa gitu karena yang harusnya waktunya tidur terus tiba-tiba ini si siswa cowok kebanyakan keluar masuk kelas mungkin kayaknya sih ya namanya juga kita nggak bertahannya gitu ya di dalam kelas terus gitu kan jenuh makanya kita tuh bikin sebuah permainan dan permainan itu sangat berbahaya dimana dulu ada teman kita tuh ngide banget gitu ya ngadain pertunjukan debus. Pernah inget nggak? Oh iya, itu bakal dilakuinnya tuh di sebelum julid malam kalau nggak salah. Dan itu tuh debus di dalam kelas anjir. Nah itu yang bahayanya. Anjir. Itu udah kena kabel masalah. Yang dikhawatir itu begitu udah protein api itu, langsung gosong kan. Serius. Main debus di dalam kelas. Ya. Apinya buah, gede banget sih itu. Terus ada juga sih yang coba-coba nih. Dia nggak bisa anjing, cuk gitu. Jadi malah kayak ludah nih, gitu. Ini kan pada minyak tanah kan, dia kan minyak tanah tuh di gini ya di dalam mulut ini, di gitu kan. Nah. Ada juga yang keminum. Nah, udah aneh. Ada juga yang keminum minyak tanahnya. Sudahnya panik banget. Tolol itu.
Minyak tanah diminum. Kalaupun mau kayak gitu kan bisa nanya dulu ya ke Iya, yang iya, udah bisa lakuin itunya, kayak misalkan ke apa namanya tuh yang ada di SD itulah yang Iya. pengalaman juga. Itu tuh gara-gara gini yang dulu yang si R, kita sebut saja si R yang waktu itu pernah patah kan tangannya. Betul. Dia aja coba-coba. Dia tuh coba-coba, pas mau coba-coba gini, mungkin karena teman-teman yang lain pada ketawa, Iya. dia juga jadi pengen ketawa gitu. Dimana minyak tanah tuh udah di dalam mulutnya, Iya. ya otomatis ketelan lah pas sedikit. Udah sampai sini tuh udah kayak aduh, besok masih bisa hidup bang. Terus sampai luka juga masalah apa tuh? Iya, dan itu pun Itu. Nah ini kan iya beneran. bener itu asli. Dan itu tuh sebenarnya si pintu kelas itu dikunci sama kakak kelas kalau nggak salah, karena biar tadinya itu kan karena banyak yang keluar masuk itu. Nah, biar lebih disiplin. Biar lebih disiplin dan lebih aman gitu. Jadi si pintunya dikunci sampai subuh lah gitu. Dengan alasan supaya si siswa ini tuh pada tidur nyaman di jam-jam segitulah gitu. Ya. Tapi nyatanya tidak. Sangat tidak. Tidak bisa tidur. Pikiran cuman pengen cepet-cepet besok. Ya, pengen cepet-cepet besok. Dan kita selingin dengan permainan-permainan yang wadidaw. Wadidaw Gitu ya. banget itu. Salah satunya itu tadi main debus anjir. Dalam Itu lebih kelas. serem daripada cerita horor. Lebih serem. Asli. Terus ada juga yang ide yang kan itu look view kacanya itu kan ke SD 11 kan. SD 2 dulu baru 11. Iya. Kan kayak koridor gitu kan. Iya. Lihat. Oh itu tuh. Aing ngabulu tuh huluna. Dulu kan gitu ya. Iya. Kita mah kan dipercaya aja kan namanya umuran segitu. Anjir takut tuh gitu. Wah takut gitu kan. Padahal mah kan sebenarnya mah kita lihat dulu aja gitu buktinya gitu Iya. kan. Jadi nggak terlalu cepat ngambil kesimpulan ya. Gitu kan. Jadi ya emang sih waktu itu kan emang di tengah-tengah boomingnya Mr. Gepeng kan. Nah, itu fotonya tuh ada pas itu di SD, bukan di SD maksudnya di belakang kelas kita. Nah, di situ kan ada fotonya tuh ditempelin di apa tuh kayak seng gitu kan, tempelin pakai selasiban. Das. Nah, pertama kali pas ngelihat gambarnya itu kan begini pacar kursi rodanya. Kok bisa nempel ke dinding? Iya, gitu. iya. Padahal dulu belum ada alat yang ngedukung gitu Iya. buat kayak gitu. Padahal Iya. aku juga sih sebenarnya ya kalau sekarang dipikir-pikir nih ya, Iya. itu tuh nggak tahu bener nggak tahu nggak sih gambarnya itu. Dan kalau mau dicari nih pacar, sebenarnya Mr. Gepeng itu tuh bukan cuma di situ doang ya. Iya bener. Iya. Aku juga kalau dengar dari teman-teman yang mungkin di sekolahnya di luaran sekolah kita nih gitu, cerita itu tuh ada. Pasti. Cerita Mr. Gepeng tuh selalu ada gitu Iya. di sekolah-sekolah. Lainnya juga. Iya lainnya juga gitu. Dan nggak tahu ya gitu untuk fakta yang aslinya itu seperti apa, tapi ya wallahu alam juga sih gitu. Aku juga nggak tahu gitu kan. Benerannya kayak gimana? Iya, Terus, yang jelas waktu SD itu pokoknya ya cerita-cerita kayak gitu tuh paling cepet banget diserapnya gitu ya, Ya, karena ya menarik, umuran segitu mah kan nggak mikir panjang juga, nggak mikir mana sih gitu buktinya gitu. Ya. Yang penting satu orang yang ngomong gitu, itu udah bisa mewakili lah gitu, udah bisa divalid lah gitu. padahal Aduh. belum tentu itu. Padahal belum tentu juga. Iya. Dan ngomong-ngomong soal cerita yang tadi nih masih ada kaitannya sama horor nih Pak Cep. Kok jadi horor? Nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kan tanpa naskah ini Ya, gitu. ya Jadi kemana bakal- aja gitu. Iya. Kita ngobrolnya kemana aja. Jadi dulu sempet terobsesi juga Pak Cep. Hmm. Karena foto itu tuh. Bener nggak ya? Hmm. Pasti kalau di zaman itu tuh udah ada kamera yang apa tuh namanya tuh yang fleksibel gitu. Pengen dipoto dulu tuh si gambar itunya. Iya. Ntar aku tanyain ke banyak orang. Nah, antum percaya nggak sih? Ah. Ada jin yang bentukannya kayak gini? Gitu. Kayaknya lebih profesional deh. Maksudnya kan kayak suster ngeset tuh harus di lantai. Terus Bener. watch itu kayak itu kan gampang anti gravitasi lah ya. Anjir keren banget gampang. Anti gravitasi gitu. Dan yang ini kan kesannya tuh kayak lebih anjir profesional banget di jin. Kursi roda. Untung waktu itu belum ada zaman apa tuh namanya skuter yang listrik itu. Iya dulu ya Iya. tahu Pak. Bayang kan kalau sekarang itu
sosoknya tuh pakai yang kayak gituan. Iya, anjir. Wah, Mengerikan gitu. Tapi by the way, kayaknya di anak-anak SD zaman sekarang kayaknya nggak ngalamin cerita kayak gitu ya. Kayaknya besar kayak iya, gitu sih. kayaknya nggak ngalamin sih, soalnya Iya. kayaknya anak-anak SD zaman sekarang terkesan lurus-lurus aja sih kayaknya. Iya. Kayak nggak ada cerita yang berwarna gitu. Tuh, paling jatuh-jatuhnya cerita tuh kayak ya Si eta geluting si ieu gitu. Si eta geluting si ieu. Nah, itu aja udah kan. Gelut we jeung gelut. Pagawean teh. Bener. Terus ininya apa ya? Ya gitu jadi ujungnya apa gitu. Kan bisa juga tanpa harus berantem gitu. Walaupun oh ya ini juga sempat apa namanya itu ngalamin nih Pak Cep dulu sama teman yang kita jumbo itu. By the way ini udah izin juga ya ke beliau buat Oh, kita ya. udah izin. udah. Jadi waktu itu karena di kelas kami ini lagi musim-musimnya Smackdown. Oh, iya ya. Jadi, Misterio anjay. Misterio. Joncena. Aku makan dulu ngojo apa sih punya kojo. Anjir kojo lagi. Pemain favoritnya Favorita gitu, favorit Batista. Batista. Karena sama dulu. Karena sama. Oh iya, kan fun sini. fact-nya dulu Wacap ini janggutnya gini nih. Itu tuh janggut bukan namanya? Bukan janggut. Dulu pernah tren krik ini sampai Iya. luka. Pakai koin. Iya, pakai koin deh. Umur segitu aku belum punya janggut, Pak. Oh iya belum. Iya, belum berbulu. Ya kali bisa. Iya, jadi dulu tuh waktu pas kita SD tuh ada tren yang itu ya, yang ini tuh pokoknya dikerikin aja sampai bener luka nih gitu. Lecet. Ya luka, tapi dari luka itu tuh kita ngelihatnya tuh anjir keren gitu ya. Jadi orang tuh kayak punya janggut gitu, lurus aja gini. Bagian dari Tapi sebenarnya itu sakit anjir. pastilah. Ini gini dipotekin gini berdarah, Pak. Itu Aslinya kayak gitu. hilangnya tuh lama tuh. Hilangnya Lama lama. banget. Dan hampir kebanyakan teman-teman kita yang cowok itu pada kayak gitu semua ya. Hampir tuh semuanya. Cuman ada satu orang kan lah ya kayaknya yang gitu. Dan yang dua sama satu orang itu kayak siapa Mereka pikirannya bagus, Pak. Iya sih. Nggak goblok kayak kita. Tapi nggak menutup kemungkinan loh kalau di rumahnya sendiri. Iya juga yang Mungkin bisa juga. ya. Ya tahunya Iya. sangat Ini sakit banget, Pak, itu bener. Kayak kita aja, kayak kita garuk-garuk gitu. Iya. Tapi terus aja tanpa berhenti. Merah, akhirnya kan ya memar gitu ya, kayak ya luka kayak borok nih. borok bener. Emang Kayak borok. itu. Kayak borok banget. Makanya aduh. Tapi itu jadi tren itu tuh di Iya. tahun 2000-an waktu pas kita SD. Tuh, jadi tren Jadi banget. tren. Happening lah. Dulu tuh waktu pas kemarin kalau nggak salah di IG-nya si siapa sih yang komika yang cewek Musdalifah siapa ya namanya tuh? Ya. Kenal nggak Musdalifah? Musdalifah tuh sempet denger namanya cuma nggak ngikutin. Ya, dulu si Musdalifah itu kan orang komika nih. Iya. Dia bikin video tentang tren 2000-an, tentang Iya. itu lagi anjir, yang ngerikin itu. Berarti ya, sampai sono juga ada ya? Sampai sono ada. Aku pikir dulu tuh yang bikin budaya pertama kali itu di SD kita itu. Iya, tapi ternyata di daerah lain juga si Musdalifah ini juga ngalamin. Asli sama. Dan itu masih satu pulau juga. Iya. Satu Jadi pulau. tapi sebenarnya itu nggak asli ya, gitu. Cuman pakai Ya. ini, cuman Peragakan. captionnya aja gitu. Iya. Captionnya aja nih tren tahun 2000-an, dagu dikerikin gitu. Anjir. Tembus nyampe Musdalifah tuh kalau nggak salah di Makassar deh stay-nya itu. Sulawesi lah pokoknya. Beliau tuh bukan orang Bandung ya? Suaminya malah kalau nggak salah yang Oh, Bandung. iya. Jadi dia itu kan aslinya orang ya Sulawesi sana, Makassar kalau nggak salah. Makassar. Trennya sampai sana juga ternyata gitu. Kirain aku berarti kita. Kadang kan si Musdalifah kan emang emang satu ibaratnya itu satu generasi lah sama Generasi. kita gitu. Iya. Kita. Walaupun satu generasi, aku di awalnya sebenarnya nggak expect sampai situ sih. Hmm. Jadi yang pertama kali nyoba internet itu kayaknya udah SD kita punya gitu. Ya tahunya sampai Makassar sana ada. Iya. Aduh, kayaknya kita udah hampir 1 jam nih gitu kan ngobrol-ngobrol. Iya. Mungkin kalau ada yang mau dilanjut atau gimana, atau misalkan dilanjut di segmen yang lainnya gitu. Kayaknya langsung sih Pak. Ya, Langsung sedikit aja gitu. Sedikit aja. Oke. Kita habiskan ya gitu. Kita habiskan dengan ya gitu. Dan kebetulan kita ada poinnya nih untuk sebelum kita closing gitu. Ada beberapa pertanyaan Pak. Mm-mm. Oke, tahu. Ya tapi pertanyaan ini
pertanyaan ini dijawab sama kamu juga ya gitu. Betul, jadi karena kan aku posisi- juga karena kan aku juga pengen tahu gitu kan Ya, jawaban dari kamu seperti apa. bener. Kayak gitu. Jadi untuk melengkapi ini Pacep. Pokoknya jangan pertanyaan yang aib, jangan. Enggak, apa. Nah, yang paling menurut Pacep ini tuh, kalau Pacep ini tuh ketemu sama Pacep waktu SD, apa yang pengen Pacep sampein? Oh ya kayak gini. Jadi Pacep sekarang di yang sekarang, Mhm. sementara yang dulu masih ada, cuman mungkin dimensinya beda. Oke. Yang pengen Pacep ini sampein itu apa kira-kira? Pertama mau ngucapin rasa syukur gitu ya. Rasa syukur sama Tuhan YME yang Maha Esa ya, bukan yang Maha Enjoy, yang Maha Esa ya sama Allah gitu ya. Pak, ini lagi sedih nih Pak, lagi sedih. Lagi sedih. Boleh nggak sih ada waktu kita bersedih dulu deh sebentar? Boleh. Kebetulan aku orangnya gitu sebenarnya, Pak. Ya tapi aku juga sih senengnya Ya. ngejokes mulu. Tapi ya gitu. Jadi intinya ngucapin rasa syukur gitu yang sangat besar gitu ya, karena di umur-umur dulu itu ya gitu ya, tumbuh berkembang menjadi sosok yang enggak apa ya, ibarat tuh enggak olok-olok lah. Apa sih olok-olok teh kayak Apa ya? bahasa Indonesia? Kayak iya sampai lupa. Olok-olok tuh kayak Apa ya? kalau misalkan Pokoknya- cemen bisa. nah jadi apa sih ya, jadi dibentuk sama orang tua gitu ya, bukan menjadi sosok cowok yang cemen gitu ya. Bahkan apa sih, aku yang dulu itu ya terkesan kehidupannya itu terkesan survive Ya. karena jujur aja sih gitu ya, dulu emang kehidupan ekonomi itu nggak stabil. Jadi banyak dari sanak saudara, baik itu dari bapak atau ibu gitu ya, sanak saudara bapak ibu atau adik kakaknya gitu ya, ya ngebantu, banyak membantu dari segi ekonomi juga gitu. Dari zaman apa ya, dari apa sih, biaya sekolah juga gitu. Makanya ya gitulah gitu ya, alhamdulillahnya itu di masa sekarang itu kalau aku ngelihat di masa dulu, wah anjir, ini bener-bener si Cepi yang punya apa ya, mental yang bagus lah gitu. Ya bukan sombong atau apa, tapi yang aku rasain sekarang gitu. Jadi aku bukan orang yang sedikit-sedikit gitu. Ya, karena kalau terlalu banyak kalau itu kan ngambat juga. Jadi dari dulu tuh emang belajar survive lah gitu. Bahkan kerasa juga sih sampai akhirnya aku kerja di perantauan yang di luar pulau lah gitu. Dulu di Batam 3 tahun ya. Alhamdulillah sih nggak ada keluhan-keluhan yang apa yang berarti gitu. Tapi bohong. Ada percaya loh. Ya ada aja sih keluhan, tapi keluhan masalah kerjaan aja, kayak ini gaji misalkan yang harusnya 2 tahun udah naik gitu, tapi tiba-tiba tidak. Dan mungkin ada juga di beberapa perusahaan yang udah ngejanjiin dulu di awal. Betul, karena aku kan jadi korban janji. Tuh sama dengan aku dong, Pak. Betul, jadi korban janji. Ya, korban janji. Jadi kan korban kena janji. tuh. Iya, jadi ya aku berterima kasih dengan diri aku sendiri. Intinya dengan badan sendiri gitu ya. Seenggaknya diri ini juga ya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat di agama itu harus dikasih doa juga sih gitu. Buat diri sendiri ada sih doanya sih nggak khusus, cuman ya sebisa-bisa aja. Jadi misalkan setelah sholat ya, kalau untuk beragama muslim itu kita mengucap syukur sama yang menciptakan kita, terus setelah itu baru kita berterima kasih sama diri sendiri. Itu dengan sendirinya tuh kayak tersugesti, wah pokoknya wah banget lah gitu. Setelah kita mengucap syukur sama sang pencipta, terus mengucap terima kasih sama diri sendiri, wah itu nggak main-main hasilnya. Coba aja. Wah, kalau emang teman-teman di sini nih ada yang belum pernah nih, cobain aja.
rasanya wah. Pokoknya rasanya itu wah Iya banget gitu. Jadi ya Ya. aku speechless sih kalau untuk ngobrolin masalah itu. Tapi Iya, tapi pada intinya aku banyak berterima kasih Ya tentunya. gitu sama diri aku sendiri lah gitu. Iya. Dan ya bentar juga kayak yang Pak Cep tadi sampaikan gitu kan. Ya untuk kira-kira kamu sendiri gimana? Kalau untuk aku sendiri, kalau ketemu aku di zaman dulu ya di SD, aku juga yang pertama mau disampaikan. Yang pertama itu tentunya kayak tadi juga nih Pak Cep, bersyukur. Bersyukur karena kalau aku dulu nggak seperti itu waktu SD, entah itu ngalamin susah senangnya gitu. Karena fun fact juga nih, waktu kelas 4 ini aku ini bisa dibilang jauh lebih effort nih Pak Cep. Jauh lebih effort buat bayar SPP misalkan atau dana-dana yang dibutuhin lah waktu pada saat itu gitu. Tapi sorry, pernah nilep duit SPP nggak sih? Pernah. Anjir parah. Tapi itu dilakuin waktu SMP Pak Cep. Oh SMP, Ya. Tapi ya parah juga sih. mau SMP, mau SD, itu uang orang tua Nah, sama dia dipakai wah buat anjir aja, ini bibit-bibit koruptor nih kayaknya. jangan sampai. Iya sorry. Jadi ya banyak lah gitu, banyak perjuangannya juga waktu itu, mulai dari misalkan aku tuh ya ke sekolah tuh pernah bakal tuh dari rumah aja Pak Cep. Nggak jajan ke kantin lah gitu. Iya. Beberapa waktu ya. Jadi nyoba buat menyesuaikan diri lah dengan keadaan ekonomi waktu itu. Terus selain itu juga yang paling bikin aku ngerasa terharu buat sekarang tuh kalau kita bercermin ke waktu yang dulu ya, waktu SD ini. Wah, kamu tuh udah ngelewatin banyak fase, udah ngelewatin banyak waktu yang nggak gampang. Iya benar. Jadi sampai sekarang tuh kayak bersyukur banget gitu. Iya. Bisa ngelewatin momen-momen itu gitu. Iya. Karena kebetulan juga nih momen itu tuh udah lewatinnya nggak sendirian juga Pak Cep. Mungkin di awalnya sendirian, nggak cerita ke orang tua, temen gitu. Tapi lama-kelamaan ini kayaknya harus butuh temen cerita deh. Ya. Karena kalau sendirian di pikiran tuh kayak bakal overload Pak Cep. Iya. Saking pasti kalian ngerti lah. Iya. Pasti ngerti lah. Ngedeskripsiinnya. Paham. Dan ada juga nih satu waktu di mana kita ini ceritanya kita udah keluar dari jalan SD nih. Iya. Untuk update terbarunya gitu maksudnya. Waktu itu sempat ada di waktu yang gelap. Oh iya. Waktu itu nggak mau sharing, nggak mau ketemu orang banyak gitu. Lebih sering ke diam di rumah terus ngeproses apa yang bakal aku lakuin lagi gitu. Dengan keadaan yang kayak gini. Nah, jadi dari situ tuh aku tuh bisa dibilang masih masih diinget lah sama aku tuh. Masih dulu loh pernah kayak gitu. Sampai ya ada satu hal yang tadi aku bilang juga nih, saking gelapnya kayaknya curhat aja deh, curhat ke temen SD gitu kan. Kebetulan beliau juga deket di rumahnya. Kayak cerita ABCD segala macam sama beliau ini, dikasih masukan juga. Jadi wah thank you banget sih Pak Cep waktu itu. Sama-sama Pak Rey. Bisa sampai ngelewatin fase tersebut tuh kayaknya kalau sendirian, maksudnya bukan berarti aku ngelupain atau anggap nyepele masukan dari orang tua dan istri juga gitu ya. Tapi kan kita juga kadang butuh insight tuh bukan dari satu orang doang. Iya betul. Dari banyak orang gitu kan. Karena kalau udah kekumpul tuh bisa digabungin. Anggaplah itu puzzle. Ketika udah terlengkapi itu jadi iya gitu. Ternyata enggak seburuk yang aku kira waktu itu. Jadi buat kalian juga nih kalau misalkan punya hal yang bisa dibilang gelap banget gitu kan, terus kalian nih menganggap diri kalian sendiri tuh wah kayaknya buat sekarang punya teman gitu, padahal nyatanya teman kita tuh nunggu. Sebenarnya betul. Sebenarnya nunggu. Iya. Banyak juga sih. Iya. Teman-teman yang mau mendengarkan cerita kita terus ngasih solusi lah gitu. Ya. Walaupun mungkin dia juga sama-sama stres. Sebetulnya enak tapi kadang kayak aku kan gitu kan. Iya. Ente nih gitu kan. Narik aku nih sebagai teman buat ngobrol, buat tukar pikiran.
ya sebenarnya apa yang kamu rasa kayak wah ini si Cepi kayaknya lagi jernih pikirannya. Ya. Ya sama-sama lagi mumet. Tapi aku mencoba untuk tegar. Nah itu Mencoba mengasih apa ya setidaknya ngasih insight, ngasih manfaat, ngasih obrolan-obrolan yang positif ya. walaupun kadang negatif. Sama Pak Rey gitu. Jadi aduh thank you banget nih. Iya, ya mungkin aja waktu pas timing waktu kamu lagi ngedown gitu ya, Iya. terus akhirnya nelpon aku gitu ya, ya mungkin di situ aku lagi agak fresh juga sih mungkin. Jadi ya oke, it's okay gitu, ayo aja gitu. Iya. Ya. Jadi aduh banyak repotinnya sebenarnya nih kalau apa. Enggak sih, sebenarnya enggak. Kalau aku udah gajian mah aman. Waduh. Sama ya. Kalau aku udah gajian mah aman, fresh ini. Nah gitu intinya. Jadi kalian ini nggak sepenuhnya sendirian. Oke, taruhlah misalkan di rumah dulu, di rumah minim akan masukan gitu dari orang tua atau kayak gimana. Ya opsi lainnya kita coba sharing aja ke teman. Ya. Ini bukan maksa ya, cuman siapa tahu. Ya. Siapa tahu cara ini juga works lah gitu ya. Ya siapa tahu mungkin caranya Pare ini bisa dicoba gitu ya, bisa dicoba sama teman-teman di luar sana gitu. Betul, kurang lebih kayak gitu sih. Makanya apa ya, mempunyai sahabat itu lebih susah gitu ya dibanding apa sih musuhan gitu ya. Apa sih pokoknya pepatahnya adalah udah tuh. Nyari sahabat itu susah karena nyari sahabat itu lebih susah daripada teman. Ya. Kalau itu pepatah dari aku ya gitu. Soalnya kalau sahabat itu benar-benar dia ibaratnya tuh kayak ya nolong juga sih gitu. Ada walaupun nolongnya cuman sebatas kayak ngasih masuk obrolan-obrolan yang positif yang membangun motivasinya dia misalkan. Ya itu sebenarnya berharga juga sih gitu. Banget malah. Iya, selain dari ngasih pinjam duit. Jangan ya, kalau gitu. Tapi kalau teman, ya itu sih bedanya sahabat sama teman. Tapi kalau teman siapapun juga bisa jadi teman. Bisa. Tapi orang asing sekalipun juga. Tapi pernah nggak dengar kayak pepatah? Apa sih? Teman tapi apa gitu? Teman tapi nusuk gitu ya. Nusuk beli belakang. Ada kan gitu. Tapi itu kan teman tapi nusuk, bukan sahabat tapi nusuk gitu. Nah itu. Ya teman. Jadi sebenarnya teman siapapun juga bisa jadi teman, tapi tidak semua orang bisa jadi sahabat. Tuh. Karena ada beberapa hal yang harus kita amati dulu Pak Cep ya. Karena kan ya balik lagi tiap orang pasti beda-beda. Mungkin begini sih. Pikirannya. Mungkin kalau ada waktu lagi mungkin di segmen tertentu aku mau ngobrolin masalah kehidupan dulu di Batam, di mana banyak juga sih temen yang berakhir jadi sahabat, banyak juga temen yang berakhir malah jadi musuhan dan asik. Betul. Mungkin adalah nantilah di segmen tertentu ya gitu. Jadi kehidupan aku dulu di perantauan gitu. Dan ini di notes ya. Jadi buat kalian yang penasaran juga ntarnya kita bakal ceritain soal itu. Dan tentunya aku juga gitu Pak Cep. Iya boleh. Nambahin juga gitu dari POV-nya aku sama Pak Cep. Biar saling melengkapi. Oke. Segitu aja mungkin ya dari kita. Oh iya. Dari kita. Dan semua kalian gak kapok nih nonton ini karena isinya wah bener sih bakal relate banget sama kalian. Apalagi kalian yang seneng ngobrol sama temen tongkrongan atau sahabat-sahabat kalian juga pasti bakal relate banget gitu. Siapa tahu ada nilai positif yang bisa kalian tiru. Iya, betul. Oke. Dan wah makasih banget nih buat kami untuk episode kali ini. Bukan cuma obrolan-obrolan yang mungkin banyak orang kira ini agak apa ya kurang penting, tapi menurut kita kan penting ya Pak Cep. Iya penting. Karena kalau kita nggak ngelaluin fase-fase itu, kita sekarang nggak bakal kayak gini. Maksudnya kita nggak akan bakal survive inilah sekarang. Iya betul. Gitu sih Pak Cep. Dan ya buat kalian juga yang sekiranya relate sama konsep podcast kayak gini, kalian bisa komen juga nih di kolom komentar atau enggak mau sharing sama kami, satu di antara kami atau mau dua-duanya boleh Pak Cep. Boleh. Karena kita pengen kalian ini bukan cuma sebatas viewers atau subscriber gitu, tapi kalian ini bagian dari bagian penting dari podcast ini. Iya betul. Dan juga mungkin
bukan menutup kemungkinan ya, Ya. mungkin dari narasumber atau viewers yang sedang nonton sekarang ini, Ya. kalau misalkan kebetulan masih satu kota ya, Ya. kita kan di Bandung ya, Ya. biasanya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau jadi narasumber juga boleh banget. Tapi untuk waktu dan tempatnya mungkin kita pikirin dulu. Ya. Yang penting intinya gini, lebih enaknya gitu ya. Ini saran aja sih buat viewers yang Ya. mungkin mau ngajuin jadi narasumber Ya. atau punya cerita-cerita terus mau ngajuin nih gitu ke kita gitu. Ya. Mungkin enaknya sih pas kita udah gajian aja sih. Iya, bener. Jadi biar kita juga enak menjamu dari teman-teman yang jadi narasumber. Ya, karena sekali lagi podcast ini juga nggak selalu bakal ada narasumbernya juga nih Pak Cep. Iya betul. Jadi sewaktu-waktu kita berdua ya kayak gini gitu kan, berdua. Nanti sewaktu-waktu kalau kita gabut, yuk kita cari narasumber gitu. Nah. Boleh atau enggak kalau ada yang mau ngajuin gitu ya, punya Boleh cerita yang ya tentang apa aja gitu ya, kita Ya. mah bebas lah gitu ya. Santai. Boleh banget. Boleh banget. Mm-mm. Biar kita saling interaksi lah. Gitu. Mm-mm. Dan Oke lah. mau ngomong soal interaksi juga nih, jangan lupa juga di subscribe juga Pak Cep. Iya, jangan lupa di subrek. Subscriber. Subscribe. Apaan subscriber? Jangan lupa di subscribe juga gitu ya. Like Betul. and comment. Nah, Share juga ke teman Ya. kalian. berhubung Rahang gua udah capek. Ini Rahang udah capek. Oh iya, capek banget nih. Ya, gitu Jadi aja mungkin mungkin. ini aja yang bisa kami sampaikan di Mm-mm. episode kali ini, dan mohon maaf kalau misalkan ada satu obrolan yang kurang berkenan atau kayak gimana, terutama Betul. untuk beberapa orang walaupun kita udah nyamarin nih. Ya. Jadi mohon maaf banget, kita cuman pengen share aja lah, seru-seruan lah. Ya, seru-seruan aja lah. Itu aja. Untuk selebihnya ya kalian tentunya harus pantengin juga nih podcast ini gitu. Mm-mm. Nanti akan ada linknya nih di deskripsi episode ini. Mm-mm. Itu linknya tuh link tree gitu. Ya, Jadi ada di bawah ini. ada. Mana? Nah, ini kayak coba Mana? Enggak ada. Kok enggak ada? Kok enggak ada? Aku mana? Ya. Pokoknya ada lah gitu Ada lah. lah, Nanti kita sematkan gitu Ya. si linknya itu. Gitu isinya akan ada akun Instagramnya Pak Cep juga, aku pribadi, dan juga akun Instagramnya podcast ini juga. Kalian Oke. bisa tanya-tanya lah di situ. Gitu. Oke, makasih banget buat kalian yang udah meluangkan waktu untuk nonton episode kali ini. Dan selain itu juga kita bakalan terus nunggu kalian untuk berinteraksi sama kita. Iya. Gitu Pak Cep. Oke. Oke. Dan makasih buat hari ini, sekali lagi banyak makasihnya karena Mm-mm. aduh, ini tuh seru banget sih Pak Cep. Mm-mm. Betul. Sampai bener kan? Jadi sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Oke, see you next time. Bye bye. Dah.